pasal yang ke-24, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua adiknya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini, menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai, akan memberikan loh batu, maka urusan di tengah-tengah bangsa Israel diserahkan kepada Harun dan Hur. Pagi ini saya mau berbicara, beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbahkan mengenai Hur. Tapi saya tergerak kembali untuk mengingatkan lagi. Menarik banget, satu hari yang lalu ada yang bertanya kepada saya tentang parenting, tentang mendidik anak. Nah, kita akan belajar tentang Hur. Saudara, arti nama Hur adalah hole atau lubang. Dilihat dari nama artinya, kelihatannya Hur ini dalam tanda kutip bukan seseorang yang menonjol, bukan kelihatan sebagai seseorang yang kelihatannya seseorang yang penting banget. Namanya aja punya arti hole ya, lubang. Coba bayangkan kalau saudara punya nama lubang, gitu kan? Jadi kayak seseorang yang tidak punya terlalu menonjol atau extraordinary. Nah, kita akan lihat ada satu kejadian yang Alkitab memang tidak menceritakan, tetapi saya mempercayai bahwa ini merupakan kejadian yang bisa dipercaya dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-32. Kita lihat kitab Keluaran, pasal 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Nah, saudara, pada waktu dalam Keluaran 24 kita tahu, ketika Musa naik ke gunung, maka urusan di tengah-tengah bangsa Israel diserahkan kepada Harun dan Hur. Ada sebuah kejadian bahwa karena Musa terlalu lama tidak turun, sehingga orang Israel mulai ragu, mulai tidak yakin apakah Musa masih hidup, lalu mereka mendesak Harun untuk membuat sebuah perwakilan, membuat sebuah representatif dari Tuhan yang tidak kelihatan karena mereka ingin menyembah. Nah, di sini kita juga bisa belajar bahwa Tuhan itu tidak suka ya dia direpresentatif atau digantikan oleh figur apapun untuk disembah. Dia tidak mau kehadirannya digantikan oleh figur apapun bikinan manusia untuk dipuja-puja. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, ketika orang Israel membuat yang kita tahu namanya anak lembu emas, lalu mereka menggantikan kehadiran Tuhan dengan anak lembu emas ini karena mereka tidak tahan menunggu ketidakjelasan apakah Musa masih hidup, dan mereka tidak tahan menunggu kalau Musa ternyata sudah mati dan mereka tidak bisa menyembah Tuhan. Kelihatannya motivasinya bagus ya. Kan nanti kalau Musa ternyata mati, kita kan tidak bisa menyembah Tuhan. Jadi yuk bikin wakil. Nah, saudara, menurut sebuah tulisan yang dituliskan oleh seorang
pakar teologi yang bernama Louis Ginsburg dari sebuah buku yang berjudul The Legend of the Jews. Buku ini dituliskan oleh beliau dari segala penelitian dan dari segala tulisan-tulisan rakyat Yahudi. Dari segala penceritaan-penceritaan yang dituliskan di dalam kumpulan-kumpulan kitab sejarah orang Yahudi. Setelah dia melakukan banyak penelitian, dia menuliskan sebuah peristiwa yang terjadi di sekitar peristiwa anak lembu emas. Bahwa ketika orang Israel mau membuat anak lembu emas, ada orang yang bernama Hur, orang yang sama yang dituliskan di kitab Keluaran 24 tadi. Hur ini menegur orang-orang Israel karena tindakan dan niatan mereka untuk melakukan kemurtatan di hadapan Tuhan dengan membuat anak lembu emas. Hur ini orang yang berani menegur orang Israel. Dan karena mereka ditegur oleh Hur, diceritakan di dalam kumpulan sejarah dan tulisan rakyat Yahudi bahwa dalam peristiwa itulah Hur dibunuh, saudara. Dalam peristiwa itu Hur dibunuh. Nah, karena melihat Hur dibunuh inilah, maka Harun itu seperti kebo yang dicucuk hidungnya ya. Dia begitu ketakutan sama mereka, sehingga Harun langsung mengiyakan, langsung menuruti apa yang menjadi maunya orang Israel. Padahal harusnya Harun itu kan tahu, karena dia punya kedekatan dengan Musa. Harusnya Harun itu tahu juga, karena dia itu seringkali ikut dengan Musa. Dan harusnya Harun itu juga ngerti, karena dia itu yang cukup sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi ternyata ketakutan dia akan manusia lebih besar daripada dia takut akan Tuhan. Sehingga Harun mengkompromikan dengan apa yang diminta oleh orang Israel. Nah, yang saya mau tunjukkan pada saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Hur, namanya aja artinya lubang, seperti saya bilang, kelihatannya tidak punya peranan penting, kelihatannya bukan orang yang menonjol, bukan orang yang tampil di depan mimbar, bukan orang yang tampil di depan umum. Tetapi saya boleh bilang bahwa Hur ini adalah lebih tipikal orang yang ada di belakang layar. Tapi dengarkan Bapak Ibu Saudara, sekalipun Hur ini orang yang di belakang layar, yang di depan manusia tidak terlalu menonjol, tetapi Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap apapun yang ditabur oleh Hur dalam kehidupannya. Saudara, sebuah peristiwa lain yang dilakukan oleh Hur, kita bisa lihat dari kitab Kejadian Keluaran pasal 17. Saudara, Hur ini merupakan tipikal orang di belakang layar yang tidak terlalu menonjol di depan manusia. Tetapi Tuhan memperhitungkan semua yang dia lakukan. Keluaran pasal 17. Yuk kita lihat. Ayat yang ke-10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Kita tahu peristiwa ini bahwa ketika Musa mengangkat tangan, orang Amalek menjadi kalah. Tetapi ketika Musa turun tangan, orang Amalek menjadi menang. Tetapi karena pernah tangannya Musa diangkat terus, Alkitab menceritakan kedua tangannya dipegang oleh dua asisten, satu Harun, satu Hur. Yang sering kita dengar, yang sering kita lebih mengenal namanya adalah Harun daripada Hur. Betul nggak? Makanya saya bilang, Hur ini namanya kurang kalah pamor dibandingkan dengan Harun. Setiap kali orang Israel punya perkara apapun, mereka lebih maju kepada Harun daripada ke Hur. Dan kemudian, saudara, kita lihat bahwa Harun ini lebih terkenal dan lebih pamornya. Sampai hari ini pun kita lebih ngerti dan familiar dengan nama Harun daripada nama Hur. Jadi ternyata Hur ini memang kalah pamor, tetapi Tuhan tidak pernah tutup mata. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat dari kitab Keluaran lagi, pasal yang ke-31. Keluaran pasal 31. Berfirmanlah ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel
bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai macam rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Saudara, kalau kita membaca tentang Bezalel, Bezalel itu dituliskan bin Uri bin Hur. Berarti Bezalel ini cucunya Hur. Ada dua pelajaran yang cukup penting yang bisa kita tarik dari Hur. Pelajaran pertama, bahwa ternyata Hur itu tidak terlalu menonjol, secara namanya tidak terlalu populer. Rupanya Hur ini adalah orang yang begitu mengasihi Tuhan. Orang yang begitu takut akan Tuhan. Dan Alkitab menceritakan bahwa apa sih jabatannya Hur? Yang paling kita tahu adalah Keluaran pasal yang ke-17 tadi. Yang paling kita ngerti tentang Hur adalah orang yang memegang tangannya Musa. Mungkin ini kalau di gereja ya Bapak Ibu, kalau di gereja pelayanan Hur ini adalah pelayanan yang membawakan minuman untuk pendetanya yang lagi khotbah. Mungkin misalnya seperti itu. Karena pendetanya haus pas lagi khotbah, jadi dia yang nyediain minuman. Mungkin pelayanan Hur ini cuma bawain mic kepada pendetanya, nganter mic. Anda lihat, pelayanan Hur kelihatan pelayanan yang kurang dikenal oleh orang. Bahkan orang Israel pun lebih melihat Harun daripada dia. Tetapi kita lihat bahwa dari sebuah tulisan Louis Ginsburg, kita tahu dari sejarah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi, ternyata kita menemukan bahwa Hur ini punya keberanian untuk menentang orang Israel ketika mereka melakukan hal yang menyedihkan dan menyakiti dan menghina Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah tutup mata. Apapun yang ditaburkan oleh Hur, Tuhan memberikan upahnya. Upahnya kepada apa? Lewat cucunya yang namanya Bezalel. Anda bayangkan satu Bezalel punya kemampuan berbagai macam. Mulai dari menjahit. Kalau Anda baca, hampir kebanyakan dari pekerjaan membangun kemah pertemuan. Itu peranan penting adalah Bezalel. Dia bisa menjahit. Dia bisa mendesain kain, dia bisa mendesain permata, bahkan dia bisa mengerjakan kayu, dia bisa mengerjakan semua yang berbau tembaga, dia bisa mengukir. Kita menuliskan dia juga bisa mengukir kayu, mengukir permata, mengukir perhiasan, dia bisa mendesain, dia bisa merajut, dia bisa menjahit. Gila banget ini orang Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang ini orang kayak gini nggak mungkin nggak dapat makanan, nggak mungkin nggak bisa dapat kerjaan, karena semua bidang itu bisa. Itu yang saya bilang handyman ya. Dibilang handyman, kita menuliskan dia adalah craftsman. Jadi semua yang berbau craft dia bisa. Mau craft dari kayu, dari tembaga, dari besi, mau perhiasan atau jewelry, maupun pekerjaan fashion, dia bisa semua. Rupanya, ini loh Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Hur, itu Tuhan tidak pernah tidak memberikan upah. Tuhan mengurapi, Tuhan memampukan, Tuhan memperlengkapi Bezalel sedemikian rupa. Saudara percaya bahwa kemampuan seperti ini tidak mungkin kalau tidak datang dari Tuhan. Tidak mungkin kalau tidak datang dari Tuhan. Kemampuan sekian banyak orang diborong semua oleh Bezalel. Nah, ini yang luar biasa. Yuk kita lihat Mazmur 112. Mazmur 112. Kita lihat Mazmur 112. Ayat 1 dan ayat 2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini adalah juga Hur. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan
diberkati. Saudara, kata perkasa itu terjemahan bahasa aslinya mempunyai makna yang sangat dalam. Perkasa itu di dalam bahasa aslinya salah satunya mempunyai pengertian dia akan mampu mengatasi banyak hal. Jadi dia akan adalah seorang conqueror. Apa yang dia kerjakan akan dibuat berhasil. Itu salah satu pengertian kata perkasa. Jadi kalau saya terjemahkan, anak cucunya akan diberkati sedemikian rupa sehingga apa yang dia kerjakan akan diberkati Tuhan. Apa yang dia kerjakan akan dibuat berhasil. Saudara, ketahuilah bahwa ketika Hur melakukan sesuatu, karena dia mengasihi Tuhan, sekalipun tidak dipandang oleh manusia, dari pekerjaan serendah apapun, hanya mengantarkan air kepada seorang hamba Tuhan, hanya mengantarkan mic untuk kepada pendeta yang mau khotbah, kelihatannya tidak dipandang, yang dipandang adalah hamba Tuhannya, tetapi Tuhan tidak pernah menutup mata. Perkara sekecil apapun yang saudara persembahkan untuk Tuhan akan tetap mendapatkan reward dari Tuhan. Amin. Ini pelajaran yang bisa kita tarik. Pada waktu ada orang tanya kepada saya tentang parenting, dengarkan. Ayat Mazmur 112 ayat 2 tadi bilang, anak cucu orang benar, perkasa di bumi. Pertanyaannya adalah begini, hal kedua yang bisa kita pelajarin dari pengalaman tentang Hur. Kenapa ya kok banyak anak-anak pendeta malah rusak? Kenapa banyak anak hamba-hamba Tuhan kok malah rusak? Nah, itu menjadi pertanyaan. Padahal menurut Mazmur 112, anak orang benar, angkatan orang benar akan perkasa, akan diberkati. Tapi kenapa banyak anak pendeta itu kok rusak? Banyak anak pendeta kok nakal. Saudara, ada satu fakta bahwa Bezalel pada waktu dia dipilih oleh Musa, dia diurapi sedemikian rupa untuk menjadi penanggung jawab dari pembangunan kemah suci. Umur dia 13 tahun. Umur Bezalel adalah 13 tahun. Oke, umurnya 13 tahun. Bapak Ibu, kalau Anda punya anak umur 13 tahun atau punya cucu umur 13 tahun, bayangkan umur 13 tahun sangat multi talent. Oke. Yang menjadi pertanyaan itu begini. Umur 13 tahun udah dipilih oleh Musa. Oke ya, umur 13 tahun sudah dipilih oleh Musa. Anda bisa bayangkan. Berarti begini. Nama Bezalel adalah Bezalel bin Uri bin Hur. Jarang ada catatan mengenai bapaknya Bezalel. Oke, jarang ada tulisan mengenai apa yang dilakukan oleh Uri. Yang ada adalah tentang kakeknya atau Hur. Berarti Hur ini yang punya peranan. Saya membayangkan umur 13 bisa di-spotlight oleh Musa bahwa anak ini beda. Anak ini punya kemampuan lain dari yang lain. Kenapa bisa dilihat seperti itu? Saya membayangkan, ini pemikiran saya, bahwa Hur ini lebih banyak berperan kepada Bezalel daripada Uri. Bayangan saya, Hur ini lebih banyak yang berperan di dalam melibatkan Bezalel. Seperti saya bilang, pekerjaan Hur ternyata seringkali dipercayai oleh Musa juga untuk mewakili Musa, tentunya di bawah Harun, untuk mengatur perkara-perkara di tengah orang Israel. Saya membayangkan bahwa kemungkinan besar bahwa Bezalel ini sering diajak oleh Hur untuk di tengah-tengah rumah Tuhan. Bezalel sering dilibatkan oleh Hur. Bezalel sering diajak di dalam aktivitasnya Hur untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Hur. Saya membayangkan bahwa Bezalel ini, bahkan nama Bezalel, perhatikan nama Bezalel, artinya in the shadow of God.
di dalam bayang-bayang Tuhan. Saya membayangkan bahwa Bezalel sering diajak untuk mendekat kepada Tuhan. Saya membayangkan bahwa Bezalel sering dilibatkan oleh Hur untuk mendekat. Ketika Tuhan bermanifestasi, Bezalel ini sering diajak. Itu sebabnya Musa bisa spotlight, Musa bisa langsung melihat, Musa bisa langsung mengamati. Bagaimana Musa bisa melihat bahwa Bezalel ini punya kemampuan yang sedemikian luar biasa? Pasti karena Musa sering ketemu juga dengan Bezalel. Pasti karena Musa sering melihat Bezalel. Bagaimana Musa sering melihat Bezalel kalau tidak ada orang yang sering membawa Bezalel ke dekat di tengah-tengah mereka? Bagaimana Musa bisa melihat Bezalel kalau tidak ada orang yang selalu membawa Bezalel untuk terlibat di dalam aktiviti yang mereka lakukan? Ini yang saya percaya, bahwa Musa melihat bahwa Bezalel ini ada sebuah anointing. Musa melihat bahwa Bezalel ini punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Musa melihat bahwa di antara cucu-cucu Hur yang lain, tidak ada yang seperti Bezalel yang suka mendekat kepada rumah Tuhan, yang suka mendekat kepada Tuhan, yang suka mendekat dengan haus akan mencari Tuhan. Bapak Ibu, dengarkan. Tidak ada umur yang terlalu muda untuk melibatkan anak cucu kita dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan rumah Tuhan. Kenapa banyak anak-anak hamba Tuhan itu sering kali rusak? Karena, mohon maaf, orang tua itu sering kali melakukan tugas kependetaannya dan tidak melibatkan anak-anak. Tidak pernah namanya terlalu dini untuk mengajak anak-anak berbicara tentang rumah Tuhan. Tidak pernah terlalu dini bahkan untuk mengajak anak-anak berbicara tentang masalah-masalah di dalam kekristenan, di dalam pelayanan, di dalam kita melayani Tuhan. Saya membayangkan bahwa Bezalel ini sering diajak sama Hur. Dan saya membayangkan bahwa Bezalel sering melihat pemberontakan, sering melihat masalah-masalah yang terjadi, yang dihadapi oleh Harun sama Hur dengan orang-orang Israel. Saya percaya Bezalel bisa melihat itu. Tetapi saya percaya juga Bezalel juga melihat bagaimana Musa itu mendekat kepada Tuhan. Saya percaya itu semua yang terjadi. Ada orang itu tanya sama saya gini, bagaimana kita membawa anak-anak kita untuk juga mereka itu berapi-api dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita tuh kalau lagi berapi-api sama Tuhan, anak itu kita sisihkan. Jadi jangan pernah lupa libatkan anak-anak di dalam hadirat Tuhan. Libatkan anak-anak di dalam Anda menghampiri Tuhan. Bahkan bila perlu, libatkan anak-anak di dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tidak menutup kemungkinan. Bahkan apa yang terjadi pada Anda di dalam dunia pelayanan, Anda bisa belajar berbagi ke anak-anak, bahkan di tengah usia mereka masih sangat muda. Kadang-kadang kita tuh meremehkan anak-anak. Kita itu bilang, anak-anak itu ngerti apa? Ini masalah orang dewasa. Loh Bapak Ibu, saya itu sebagai hamba Tuhan seringkali mengalami masalah. Kadang-kadang difitnah, kadang-kadang digosipin. Percaya atau enggak, saya sudah mulai bercerita ke anak-anak saya jauh bertahun-tahun yang lalu ketika mereka masih kecil. Tetapi tentunya dengan bahasa yang sederhana yang bisa saya pakai untuk mereka. Saya tuh cerita bagaimana anak-anak itu saya kasih tahu mama ini difitnah. Tapi bukan dengan kata fitnah karena mereka tuh nggak ngerti fitnah itu apa. Mama itu diginiin, mama itu gini, mama itu ngalamin seperti ini. Terus, nak, doain mama dong, mama sedih banget karena mama itu dibilang orang begini, begini, begini. Doain mama ya, mama ini lagi susah. Saya kadang-kadang tidak malu untuk menangis depan mereka. Bapak Ibu, Anda akan heran bahwa kadang-kadang dari mulut anak-anak yang kecil, itu mereka jauh lebih berhikmat kadang-kadang daripada orang tua. Saya serius, anak-anak itu
Saya masih ingat ketika mereka masih umur sekitar 10 tahun, saya tuh cerita bagaimana tuh saya ngalamin begini-begini di dalam pelayanan. Dan amazing setelah beberapa kali saya cerita sama mereka, karena banyak peristiwa yang terjadi, mereka bisa keluarkan begini, "Ma, kan nggak apa-apa mengampunin. Ma, nggak apa-apa nanti biar Tuhan yang bela, biar Tuhan yang bela." Libatkan anak-anak sedini mungkin di dalam rumah Tuhan. Baik itu pelayanan, baik itu curhat, Anda jangan pernah meremehkan. Ketika mereka bisa dilibatkan, mereka akan melihat sendiri bagaimana Anda mengalami dengan Tuhan. Mereka akan melihat sendiri bagaimana ketika Anda disakiti, kemudian Anda menangis, dan Anda belajar untuk ngampuni. Mereka melihat real, bukan cuma khotbah, bukan cuma Anda nguliain. Dengarkan Bapak Ibu, parenting yang efektif bukan dengan metode perkuliahan. Parenting yang efektif adalah dengan metode memperlihatkan contoh teladan. Itu parenting yang sangat efektif. Dari mana anak akan belajar lebih banyak ketika mereka tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, mereka melihat bagaimana orang tuanya struggle, tapi bagaimana juga orang tuanya melewati. Kadang-kadang kita tuh kalau punya masalah misalnya financial, kekurangan uang, saudara anak-anak wis ngerti apa, cuman mereka nggak pernah kita ceritain, tapi mereka cuman kita marahin. Kita marahin kenapa? Kamu nih kok royal-royal sih, kamu nih kok nggak punya pengertian mamamu, papamu ini lagi kekurangan duit, lagi susah, nggak ada duit, kamu nih isanya jajan, tok. Anak-anak tuh cuma diomelin melulu. Makanya Anda sedang membentuk anak-anak itu karena banyak diomelin, mereka juga jadi banyak sakit hati. Kenapa Anda tidak mulai cerita? Nak, ini loh, mama sama papa kerjaannya kayak gini. Nah, nanti mereka dengan pemahaman mereka, kadang-kadang mereka tanya yang kelihatannya konyol. Loh, kok enggak bikin begini mah kerjaannya mama diginiin aja. Kadang-kadang konyol, tapi disitulah kita mulai berinteraksi dengan mereka. Kita mulai ngajarin mereka. Dan ketika mereka mulai melihat, wah kita struggle soal keuangan. Ternyata kemudian kita mengalami kemenangan, kita cerita lagi. Tahu nggak nak, mama ngalamin gini loh. Ini loh kita kemarin yang kekurangan duit, kita kan sembahyang. Tuhan kirimin orang. Tahu nggak kayak gini, seperti begini. Itu yang dialami oleh anak-anak saya, Bapak Ibu. Itu yang mereka lihat dari mamanya, dari papanya, dan ketika mereka melihat kita tuh punya problem kayak gini, punya problem seperti ini, itu yang membuat mereka melihat. Dan saudara ketika saya pindah ke Australia, itu semakin mereka melihat banyak hal yang terjadi. Mulai dari bagaimana kita sebagai orang asing di sini, kita ngalamin pergumulan soal visa, kita ngalamin pergumulan soal keuangan, kita ceritain semua mereka soal visa, kita ceritain mereka soal keuangan, kita ceritain bagaimana kita mengalami pergumulan soal tempat tinggal. Kita lihatkan mereka semua itu, bahkan kita libatkan mereka, kita ajak mereka untuk pindahan, kita ajak mereka untuk packing, tentunya dengan sesuai dengan kekuatan mereka. Kita ajak mereka, kita libatkan, kita ajak mereka bantu mama dong, browsing, carikan informasi tentang visa ini. Kita libatkan. Dan Anda tahu, akhirnya mereka tuh bukan cuma belajar pengetahuan, tetapi mereka melihat bagaimana Tuhan membawa kita itu mengalami kemenangan yang luar biasa. Itu cara mendidik anak yang efektif. Anda kalau lihat anak-anak saya, saudara, saya ini kaget ketika melihat anak-anak saya di sini. Itu Anda akan tahu, di sini itu ketika masuk year 12, ketika di kelas 12, itu bahasanya anak-anak di sini itu mengagetkan Bapak Ibu. Anda tahu pernah anak saya itu ditanya begini, anak saya ditanya gini dua-duanya, ditanya seperti ini, kalian nanti kira-kira akan menyerahkan keperawanan itu umur berapa targetnya? Itu pertanyaannya. Di tengah kondisi lingkungan pergaulan seperti ini, kalian kira-kira akan menyerahkan keperawanan umur berapa? Saya waktu diceritain, dan itu semua diceritain sama anak-anak saya. Terus kamu jawab apa? Dia jawab gini, aku akan menyimpan ini
sampai kepada pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Wow. Yang lain sudah saingan, targetan, siapa yang cepat menyerahkan keperawanan, itu yang hebat. Gila ya. Tetapi anak-anak saya bersyukur di tengah pergaulan seperti itu, tidak terhamirin. Saudara, dengarkan baik-baik. Kenapa saya tuh sering bilang begini? Tidak ada anak yang nakal. Yang ada orang tua yang nakal. Kenapa? Anak itu hanya meresponi apa yang orang tua kasih. Saya mengibaratkan gelas. Kalau diisi air jeruk, maka ketika goncangan terjadi, keluarnya tetap air jeruk. Kalau gelas diisi air susu, maka ketika goncangan terjadi, keluarnya susu. Nggak mungkin kalau gelas isi susu digoncang keluarnya jeruk. Nggak mungkin. Anak itu seperti itu. Anda jangan bilang bahwa anak saya dulu baik. Tapi ketika dibawa ke pergaulan atau ke sekolah ini jadi rusak. Karena teman-temannya rusak. No, saya tetap percaya kalau gelasnya isinya jus, keluarnya akan jus. Jadi kenapa anak-anak itu rusak? Lalu Anda menyalahkan teman-teman pengaruh buruk. Kenapa pengaruh buruk ini bisa masuk? Karena dasarnya tidak kuat. Karena dasarnya tidak kuat. Saudara, apa yang dikeluarkan oleh mereka, itu sebetulnya sudah ada bibitnya dari lama. Tinggal tunggu goncangan saja. Maka itu akan dikeluarkan. Anda ingat Nabi Samuel. Nabi Samuel di tengah-tengah lingkungan yang bejat. Saudara tahu di tengah-tengah lingkungan yang bejat. Imam Eli dan anak-anaknya itu bejat. Anak-anaknya Alkitab menuliskan sering nyolong uang persembahan, sering bawa perempuan ke rumah Tuhan. Apakah Samuel tidak melihat itu? Dia melihat itu semua. Dia tidak punya pergaulan lain kecuali pergaulan dengan anak Imam Eli. Dia melihat semuanya. Pertanyaannya, kenapa Samuel tidak terpengaruh? Karena dasarnya kuat. Dasarnya kuat. Dari mana dasarnya kuat? Anda kalau ingat ceritanya, Hana itu berapa tahun tidak dapat anak. Ketika hamil, sampai Alkitab menuliskan dia minta anak sampai nangis kayak orang gila. Ketika dia hamil, yang saya bayangkan, dia senengnya minta ampun. Apa yang dia lakukan? Tiap hari dia nyanyi muji Tuhan. Tiap hari dia ngomong semakin besar kandungannya. Dia bilang sama perutnya, "Nak, kamu itu anak perjanjian. Kamu itu anak spesial. Kamu itu anak keajaiban Tuhan. Tuhan itu dahsyat, Nak." Itu terus-menerus yang diceritakan maminya kepada Samuel. Dan ketika dia disusui, tiap hari dia melihat wajah Samuel. "Aduh nak, kamu tahu nggak? Kamu itu anak pilihan Tuhan. Kamu tahu nggak waktu mama kayak gini Tuhan itu menjawab doa. Kamu itu jawaban doa nak. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu setia nak. Tuhan itu nggak pernah nggak menepati janji." Itu yang sering diceritakan Hana kepada Samuel. Berapa tahun? Alkitab menuliskan dia disapih. Tidak ada kejelasan berapa tahun anak ini, umur berapa dia disapih. Tetapi beberapa menuliskan dia sekitar 7 tahun. Tetapi ada juga yang menuliskan umurnya ketika disapih 9 tahun. Nah, Anda bayangkan, katakan 9 tahun. Selama 9 tahun, tiap hari, tiap momen, Hana itu tidak pernah berhenti ngucap syukur. Karena apa? Bagi seorang yang tidak punya anak itu aib. Dan ketika dia punya Samuel, itu betul-betul menjadi sukacita yang besar buat Hana. Jadi selama 9 tahun, Samuel diojokin terus, Samuel dicekokin terus dengan berita tentang Tuhan, dengan cerita tentang Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan kedahsyatan Tuhan. Dan akhirnya itu yang terjadi. Apa yang Anda lakukan ketika Anda sama anak-anak? Apakah Anda mencekoki mereka terus? Nak, kamu tahu enggak? Mama ngalami mujizat seperti ini. Seperti begini-begini. Cerita enggak sama mereka? Berapa banyak Anda cerita? Anda lebih banyak
Anda lebih banyak diemin mereka, atau Anda lebih banyak WA-an ketika sama anak-anak, Anda lebih banyak browsing-browsing atau Instagraman ketika sama anak-anak. Berapa banyak Anda waktunya Anda luangkan, anak-anak pulang dari sekolah, anak-anak cerita tentang teman-temannya, Anda menanggapin, Anda meresponi, dan membawa mereka kembali tentang Tuhan, dan membawa mereka lagi cerita tentang Tuhan. Berapa banyak Anda yang investasikan waktu seperti itu? Libatkan mereka, Bapak Ibu. Libatkan mereka sedini mungkin. Sama seperti Hur, melibatkan Bezalel. Dua pelajaran yang bisa kita tarik pagi hari ini. Hal yang pertama, sekecil apapun yang Anda tabur untuk Tuhan, selalu akan ada reward. Sekecil apapun yang Anda tabur untuk Tuhan, maka anak cucu Anda juga akan mendapatkan reward-nya. Hal kedua yang kita bisa belajar, libatkan anak cucu Anda di rumah Tuhan, dalam urusan rumah Tuhan, sedini mungkin. Dan lihat apa yang kita akan tuai dari anak-anak yang sudah diajak takut akan Tuhan sedini mungkin. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak. Biar kebenaran firman-Mu yang singkat pagi ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema buat kami semua. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk mengangkat roti dan darah, untuk mengunjukkan perjamuan ini di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak.